Kota yang dulunya indah kini tampak seperti neraka karena sebuah ledakan besar. Kekeringan, kemiskinan, dan penyakit berbahaya mulai menular ke seluruh masyarakat kelas bawah. Dan penjagaan ketat pun mulai dilakukan pemerintah di seluruh perbatasan kota, guna menghindari seorang pembunuh sekaligus pemakan manusia, cuy. Setiap orang yang keluar masuk perbatasan selalu melewati pemeriksaan ketat dari beberapa polisi yang berjaga, termasuk seorang biksu yang ingin masuk ke dalam kota ini. Di dalam kota, kehidupan orang-orang tampak biasa saja. Tetapi polisi kota juga tetap harus waspada jikalau nantinya ada serangan dadakan. Mereka juga mulai memperketat penjagaan bagi orang-orang yang menjual jamur ilegal. Di sini, kita geser dulu ke tempat seorang mucikari. Dia bercerita bagaimana dulu pengalamannya sebelum bom ledakan terjadi di kota. Sementara di sisi lain, masih di bangunan yang sama, seorang dokter pria yang sangat terampil mulai mengobati para pasiennya. Dia seorang dokter yang jujur dan baik. Dia juga tidak memilih-milih pasien. Contohnya, seorang pasien miskin penderita penyakit karat yang susah disembuhkan. Walaupun mereka tidak mempunyai uang, dokter ini tidak marah. Justru dia berbaik hati mengobati pasien ini tanpa dibayar. Beberapa wanita malam juga mencoba untuk menggodanya. Namun dia menolak karena dia ada urusan lain. Setelah pulang, Pak Dokter mampir ke sebuah warung kecil. Di sini, dia membeli 2 daging asap dan beberapa buah jamur ilegal. Dia harus berhati-hati. Jika ketahuan polisi, dia bisa saja dipenjara. Dan setelah sampai di rumah, ternyata ada seorang wanita yang telah menunggu si dokter. Dia tampak tidak sehat karena tubuhnya dipenuhi penyakit karat. Dia bukan hanya sekedar wanita, melainkan dia adalah kakak si dokter. Setiap malam si dokter terus melakukan penelitian untuk menemukan obat untuk kakaknya. Dia ingin kakaknya sembuh. Begitu juga dengan penderita lainnya. Karena ada keperluan sebentar, si dokter pamit keluar kepada kakaknya. Tetapi dia malah tak sengaja bertemu dengan wali kota. Wali kota ini terus saja menanyakan bagaimana perkembangan penelitian si dokter. Dan dia juga mengajak si dokter untuk pergi saja dari tempat kumuh ini dan mencari peluang besar dengan keahliannya di bidang kedokteran. Namun, belum sempat mencerna, sebuah ledakan besar muncul tepat di belakang si wali kota. Ternyata, seorang biksu yang berada di perbatasan tadi bukanlah seorang biksu, melainkan dia adalah buronan yang selama ini dikejar oleh kepolisian. Namun dia berhasil masuk ke ibu kota karena kelalaian pihak kepolisian. Dia membuat kota menjadi tidak karuan dengan busur panah yang bisa menumbuhkan jamur raksasa. Dan itu disaksikan langsung oleh si dokter. Sementara di rumah, kakak si dokter mulai bersiap-siap. Ternyata dia adalah kapten perang. Tetapi karena penyakitnya, dia harus istirahat dulu beberapa pekan. Tetapi karena kejadian yang membombardir kota barusan, dia merasa harus turun tangan, walaupun sudah dilarang oleh si dokter. Wanita ini tidak mendengarkannya sama sekali. Dia malah membuat si dokter pingsan agar bisa keluar. Si dokter sudah terbiasa dengan tabiat kakaknya ini. Jadi lebih baik dia melakukan penelitian saja. Tetapi yang tidak dia duga, seorang buronan malah tiba-tiba muncul dan menanyakan apakah si dokter bisa meneliti jamur ini dan membuat obat.